Selanjutnya aspek pasar dan pemasaran, di mana dalam aspek pasar ini meliputi 3 hal. Yang pertama, bentuk pasar, yang kedua, permintaan dan penawaran, dan yang ketiga, analisis SWOT. Yang pertama, bentuk pasar. PT Asana Properti Syariah ini termasuk pasar persaingan monopolistik, di mana banyak produsen dan pesaing yang memiliki beberapa kesamaan tapi memiliki perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, permintaan dan penawaran. Pada PT Asana Properti Syariah ini memiliki permintaan yang relatif tinggi dan penawaran dari pembeli pun juga tinggi, karena produk yang ditawarkan itu tanpa bunga, tanpa denda, sita, sehingga dianggap lebih mudah dan menarik. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia ini kan beragama Islam. Nah, menjadikan ladang bisnis bagi usaha properti syariah ini. Kemudian, kebutuhan rumah setiap tahunnya juga meningkat, apalagi pada pasangan suami istri yang baru saja menikah pasti akan membutuhkan rumah, sehingga permintaan dan penawaran pada PT Asana Properti Syariah ini cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, analisis SWOT. Pada analisis SWOT ini mencakup 4 hal. Yang pertama, kekuatan dan kelemahan ini faktor internal bagi perusahaan, dan peluang dan ancaman ini faktor eksternal bagi perusahaan. Yang pertama, kekuatan pada PT Asana Properti Syariah. Yang satu, berkomitmen dalam bangun rumah syariah dengan kualitas maksimal. Harapan bagi PT Asana Properti Syariah ini memberikan hunian yang nyaman, kemudian bangunannya kokoh, tahan lama, kawasan cantik dan mempesona, serta didukung dengan konsep syariah yang aman, nyaman, dan syar'i. Kemudian tanpa bunga, bebas riba. Kredit tanpa bunga. Kredit yang dijalankan ini kan tanpa bunga, angsurannya flat setiap bulannya, sehingga tanpa perlu takut ada perubahan nominal angsuran karena tidak ada bunga, sehingga bebas dari riba. Yang ketiga, tanpa denda, sita, penalti, dan jaminan. Tidak ada denda atas keterlambatan membayar, tidak ada sita jika gagal bayar, tidak ada penalti jika ingin melunasi lebih cepat, karena rumah bukan sebagai jaminan, tapi sebagai objek jual beli, sehingga kepemilikan rumah 100% milik pembeli. Apabila terjadi gagal bayar, maka pembeli sendiri itu yang akan menjual rumahnya, dan harga yang nominal penjualan itu terserah dari pembelinya, pokoknya bisa melunasi. Jika terdapat kelebihan, maka uang itu akan dikembalikan kepada pembeli. Selanjutnya, tanpa KPR bank. Di sini kan konsepnya murni syariah, tanpa keterlibatan pihak ketiga, baik bank maupun lembaga keuangan lainnya. Jadi pembeli itu hanya berhubungan dengan developer tanpa perlu keribetan yang biasanya dialami jika pengajuan KPR yang konven yang memerlukan bank. Biaya-biaya yang muncul pun juga akan lebih sedikit karena tanpa bank, sehingga pembeli hanya membayar uang muka dan pajak jual beli saja di muka. Selanjutnya, tanpa keribetan. Syarat dari membeli rumah ini hanya berupa dokumen itu berupa KTP, KK, surat nikah bagi yang sudah menikah, kemudian mempunyai uang muka dan kemampuan mencicil setiap bulannya, maka 99,9% akan di ACC pengajuannya. Sudah banyak terbukti di proyek Asana ini pembeli yang datang para pedagang kaki lima hingga wira swasta yang secara umum tidak memiliki persyaratan yang cukup. Kemudian letaknya strategis karena berada di kota. Lokasi yang dipilih pada proyek PT Asana ini selalu memilih di kota karena dianggap lebih strategis sehingga memudahkan pembeli dalam menjangkau kemanapun. Kemudian cicilan bersifat tetap. Cicilan ini kan tidak tergantung pada suku bunga Bank Indonesia, sehingga jumlahnya sama dari awal hingga akhir cicilan. Kemudian harga lebih murah. Harga lebih murah di mana pembeli itu hanya berhubungan dengan developer tanpa bank, sehingga
tidak perlu adanya potongan harga untuk bank, potongan pembayaran untuk bank sehingga dianggap lebih murah. Kemudian tanpa akad batil. Akad batil ini maksudnya yaitu dalam dalam akad yang pertama kan menggunakan akad jual beli. Jadi seakan-akan pihak Asana itu membeli rumah yang diinginkan pembeli kemudian dijual dengan cara dicicil. Selanjutnya kelemahannya yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap properti syariah sehingga membutuhkan effort yang lebih dalam memberikan edukasi kepada masyarakat apa sih usaha properti syariah ini. Kemudian yang kedua, proses dalam surat menyuratnya itu dianggap lebih lama seperti sertifikat IMB tidak diberikan di awal. Kemudian yang ketiga, termasuk dalam bisnis baru karena usaha ini tuh lahir pada tahun 2014 dan juga dianggap sebagai pelopor di Jawa Timur sebagai properti syariah sehingga harus menciptakan konsep sendiri sembari menyempurnakan ukhuwah. Kemudian peluang yang pertama, Indonesia mempunyai bonus demografi. Bonus demografi ini tuh jumlah usia mudanya lebih banyak dibanding usia tuanya. Hal ini sejalan dengan konsumen yang membeli pada PT Asyana yaitu terletak pada rentang usia 30 hingga 45 tahun. Di mana usia tersebut itu usia produktif dan kebutuhan rumahnya juga cukup tinggi. Kemudian yang kedua, kebutuhan rumah setiap tahunnya meningkat. Idealnya jumlah tanah setiap tahunnya itu tetap, tapi jumlah penduduk setiap tahunnya itu meningkat. Nah, hal ini menyebabkan kebutuhan rumah juga selalu meningkat setiap tahunnya. Kemudian investasi properti ini tidak akan rugi karena harga rumah setiap tahunnya kan meningkat. Nah, juga mendapatkan keuntungan berganda dari investasi ini. Yang pertama, harga tanah setiap tahunnya meningkat dan juga harga penggunaan atau harga sewanya itu juga meningkat setiap tahunnya. Kemudian ancaman. Ancaman yang pertama itu pada saat tahun politik, di mana jika pada saat tahun politik seperti 2019 kemarin itu warga tidak fokus dalam melakukan investasi atau bisnis. Yang kedua, tidak stabilnya mata uang. Nah, saat ini rupiah kan semakin tidak stabil karena adanya virus corona ini. Nah, hal ini mempengaruhi harga bahan baku juga. Dan yang terakhir, pada saat terjadi kenaikan BBM. Hal ini mempengaruhi pada pengiriman bahan baku seperti mengangkut pasir, urukan batu, dan lain-lain. Selanjutnya, aspek pemasaran. Dalam aspek pemasaran ini mencakup 3 hal. Yang pertama, segmentasi pasar, yang kedua, target pemasaran, dan yang ketiga, strategi pemasaran yang ditinjau dari marketing mix-nya. Yang pertama, segmentasi pasar. Harga yang ditawarkan dari PT Asana ini yaitu menengah ke atas, di mana marketer dari Asana ini menuturkan bahwa segmentasi yang paling utama, yang paling prioritas yaitu orang-orang yang ingin mengkonsumsi produk syariah serta paham. Kemudian opsi kedua yaitu orang-orang muslim yang membutuhkan tempat tinggal, dan opsi terakhir yaitu orang-orang yang mempunyai kecukupan dana untuk membayarnya. Selanjutnya, target pemasaran. Target pemasaran dari PT Asana Properti Syariah ini adalah orang-orang yang membutuhkan rumah serta mampu untuk membayarnya, dan konsumen yang paling banyak yaitu berada pada rentang usia 30 hingga 45 tahun pada usia produktif. Kemudian strategi pemasaran yang ditinjau dari marketing mix-nya ada 4. Yang pertama produk, kedua price, ketiga place, dan keempat promotion. Yang pertama selanjutnya produk. PT Asana Properti Syariah ini perusahaan developer properti yang bergerak di Indonesia sejak tahun 2014 dan konsisten mengembangkan perumahan dan villa dengan konsep kepemilikan murni secara syar'i, yaitu tanpa bank, tanpa denda, sita, dan lain-lain. Material yang digunakan yaitu dengan kualitas yang baik agar konsumen tidak merasa tertipu, karena kualitas yang baik akan memberikan dampak besar pada minat konsumen untuk membeli rumah di PT Asana Properti Syariah karena merasa aman dari penipuan.
Nah, pada PT Alsana Property Syariah ini sudah mempunyai 30 proyek yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu proyek perumahan di daerah Menganti dengan nama BMA Asana Menganti. Dengan konsep modern minimalis yaitu rumah 2 lantai, desain mewah dan ruangan lebih luas. Berikut adalah contoh tipe rumah yang ada di BMA Asana Menganti. Yang pertama tipe 54 dan yang kedua tipe 62. Selanjutnya price harga menjadi pertimbangan yang penting dalam membeli rumah. Harga yang diberikan di sini itu penawaran yang tertinggi dari pihak Asana. Kemudian pembeli diperkenankan untuk menawar dengan harga yang kemudian disepakati bersama. Setelah itu dihitung kembali angsurannya. Dalam menentukan harga, pihak Asana menghitung biaya-biaya yang sudah dikeluarkan seperti biaya material, biaya kuli bangunan, biaya pembelian tanah hingga masukkan jumlah laba atau margin yang diinginkan. Sebelum menghitung itu semua, pihak Asana itu melakukan riset terlebih dahulu. Riset terhadap perumahan sekitar, di mana jika konsep yang ditawarkan itu mirip, maka harga yang ditawarkan akan berada di bawah sedikit dari perumahan sekitar, tapi tidak kurang dari perhitungan yang sudah ditetapkan. Dan jika konsepnya itu berbeda, maka pihak Asana yang akan menentukan harga sendiri sehingga menjadi trendsetter dari perumahan sekitarnya. Kalau berbicara soal keuntungan, pihak Asana itu mengaku yang penting masih ada untungnya sehingga bersifat fleksibel dalam melakukan penjualannya. Apalagi jika membeli rumah dengan cash, maka tawar-menawarnya akan lebih mudah. Harga yang ditawarkan pun disesuaikan dengan tipe rumahnya, mulai dari tipe 27 dengan harga 200 jutaan hingga tipe 180 harga 1,6 miliar. Salah satu harga perumahan yang ada di PT Asana Property Syariah yaitu BMA Asana Menganti tipe 54 dan tipe 62. Untuk tipe 54 menawarkan harga 390 juta dengan DP 195,7 juta serta dalam jangka waktu pembayarannya 48 bulan. Sedangkan tipe 62 harganya itu 450 juta dengan DP 225 juta serta jangka waktu cicilannya 48 bulan. Selanjutnya place. Lokasi juga menjadi pertimbangan penting bagi nasabah karena lokasi sangat erat hubungannya dengan akses ke tempat yang diinginkan. Nah, siap mau membuka proyek ini, PT Asana ini akan selalu melakukan riset terlebih dahulu, melakukan riset pasar. Nah, jika riset pasar ini dilakukan sebelum ada lahan maupun sesudah ada lahan. Jadi mereka menyodorkan konsep dengan harga tertentu kemudian dikirimkan melalui online. Nah, bagaimana sih respon masyarakat itu? Apakah sesuai kebutuhannya? Apakah harga yang ditawarkan itu lebih mahal? Dan sebagainya. Barulah mereka mengambil keputusannya seperti apa. PT Asana selalu memilih lokasi yang di kota karena menurut mereka meskipun harga tanahnya itu mahal, masih ada daya belinya. Salah satu cara mereka untuk melakukan riset pasar yaitu mengetahui berapa jumlah UMK di wilayah tersebut sehingga dapat mengetahui daya beli masyarakat di daerah tersebut. Salah satu proyek terbarunya yaitu yang di BMA Asana Menganti itu, di mana Menganti itu berada di Gresik, Jawa Timur, tapi lebih dekat dengan Surabaya Barat. Letaknya pun strategis secara geografis. Kemudian rumah ini cocok untuk orang-orang yang aktivitasnya lebih banyak dilakukan di Surabaya Barat atau orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal yang terdekat dari tempat kerja di Surabaya Barat. Selanjutnya promotion.
Promosi yang dilakukan itu melalui media online maupun offline, tapi lebih dominan menggunakan media online hingga 70%, karena dirasa lebih efektif dalam menjangkau target pasar dan lebih efisien dalam segi harga. Dalam menarik minat masyarakat, PT Asana itu senantiasa memberikan penawaran yang menarik, seperti pada event-event tertentu pada bulan Roja, pada bulan Ramadan mereka akan melakukan diskon atau potongan harga. Dan juga pada saat launching biasanya mereka akan memberikan penawaran atau bonus seperti jika membeli harga cash akan mendapatkan NMAX, yaitu pada proyek yang di Samarinda, kemudian kitchen set, terus rumah AC. Meskipun memberikan berbagai bonus dan diskon, itu semua sudah diperhitungkan sehingga tidak akan mengalami kerugian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang profil dari PT Asana Properti Syariah. PT Asana Properti Syariah adalah perusahaan baru yang bergerak di bidang developer properti syariah yang berpusat di Jawa Timur yang didirikan oleh Bapak Harun Musa sejak tahun 2014. Kantor Asana Properti Syariah berlokasi di Jalan Masjid Al-Akbar Utara nomor 5-7 Surabaya. Proyek dari PT Asana Properti Syariah sudah berkembang di beberapa kota di Jawa Timur seperti di Mojokerto, Tuban, Gresik, dan kota-kota lainnya yang ada di Jawa Timur. Selain berkembang di beberapa kota yang ada di Jawa Timur, PT Asana Syariah juga sudah berkembang di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, seperti di Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi dan misi PT Asana Properti Syariah. Visi PT Asana Properti Syariah yaitu menjadi grup bisnis properti murni syariah yang terunggul dan terpercaya. Misi dari PT Asana Properti Syariah yang pertama yaitu menjalankan bisnis dengan taat pada fikih muamalah dalam setiap aktivitas amalnya. Yang kedua yaitu mengajak dan mengedukasi masyarakat dari bahaya jeratan riba serta transaksi yang batil. Yang ketiga yaitu membentuk tim kerja yang bernafaskan Islam dengan profesional, jujur dan berintegritas. Yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah berkah berkualitas unggul. Yang kelima yaitu melakukan inovasi secara terus-menerus dan perbaikan berkelanjutan. Nomor 6 yaitu memberikan layanan prima kepada seluruh stakeholder dalam mewujudkan hunian Islam. Yang ketujuh yaitu membangun dengan amanah setiap unit properti untuk memberikan keputusan kepada masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dari PT Asana Properti Syariah. Struktur organisasi atau jabatan tertinggi pada PT Asana Properti Syariah yaitu komisaris. Di bawah komisaris ada direksi, di bawah direksi ada general manager, di mana general manager itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah manajer pemasaran, yang kedua adalah legal manager, yang ketiga adalah manajer keuangan, yang keempat adalah manajer teknik. Di bawah general manager ada supervisor, dan di bawah supervisor ada staff. Yang pertama adalah komisaris. Komisaris adalah jabatan tertinggi dalam perusahaan atau biasa disebut dengan pemilik perusahaan atau pemilik saham. Tugas dari komisaris yaitu mengkoordinasi dan mengawasi seluruh aktivitas di dalam perusahaan dan mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi tentang hasil yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan operasional untuk mencapai target dan tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu general manager. General manager adalah seorang manajer yang mempunyai tanggung jawab kepada seluruh fungsional di suatu perusahaan.
Tugas dari general manager yaitu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi, dan menganalisis semua aktivitas di perusahaan dan mengelola perusahaan sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang keempat yaitu manajer pemasaran. Manajer pemasaran dalam perusahaan itu memiliki peranan yang penting karena manajer pemasaran itu dituntut dapat memuaskan konsumen. Tugas dari manajer pemasaran yaitu merumuskan target penjualan dan melakukan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap strategi yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu legal manager. Legal manager adalah sebuah posisi jabatan yang jarang ditemui di banyak perusahaan. Legal manager ini dalam sebuah perusahaan itu memiliki peran yang sangat penting dan digunakan untuk melindungi perusahaan melalui cara hukum. Tugas dari legal manager yaitu memberikan nasihat atau opini kepada pemimpin perusahaan. Yang keenam adalah manajer teknik. Manajer teknik ini bertugas memberikan instruksi pekerjaan dan pengarahan kepada karyawan dalam menunjang pelaksanaan proyek. Yang ketujuh adalah manajer keuangan. Manajer keuangan ini bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol arus kas perusahaan. Yang kedelapan adalah supervisor. Supervisor bertugas untuk mengatur kerja staf dan bertanggung jawab pada hasil kerja staf. Yang kesembilan adalah staff. Staf di sini itu bertugas memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam proses pengambilan keputusan agar dapat mencapai kemajuan dan produktivitas perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program pemenuhan tenaga kerja. Perekrutan karyawan pada Asana Properti Syariah Surabaya diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Asana Properti Syariah dalam merekrut karyawan itu tidak membatasi standar pendidikannya. Siapa saja boleh mendaftar atau bekerja di sana, tetapi untuk divisi tertentu, Asana Properti itu memiliki kriteria dalam batasan pendidikannya. Yang selanjutnya yaitu pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja setiap karyawan itu dilakukan dengan cara pelatihan. Pelatihan di sini itu diberikan oleh para karyawan yang sudah berpengalaman dan diberikan kepada karyawan yang masih baru. Selain itu, pengembangan tenaga kerja di Asana Properti Syariah ini bisa melalui seminar atau workshop dan melalui training. Asana Properti Syariah juga memberikan reward dan punishment. Memberikan reward agar para pekerja atau para karyawan itu termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Reward yang diberikan oleh PT Asana Syariah itu berupa bonus, sedangkan punishment itu apabila para karyawan itu lalai terhadap tugas dan tanggung jawabnya, PT Asana Syariah itu akan memberikan SP1, SP2, dan akan diberhentikan dari PT Asana Properti Syariah. Yang selanjutnya yaitu operasional pelayanan. Kantor Asana Properti Syariah Surabaya melayani setiap hari mulai hari Senin sampai Minggu. Untuk hari Senin sampai Sabtu, kantor PT Asana Syariah Surabaya itu buka mulai pukul 8 sampai 4 sore, sedangkan untuk hari Minggu buka mulai pukul 9 sampai 3 sore. Dan pada saat bekerja, para karyawan itu diberikan seragam khusus. Selanjutnya yaitu perekrutan tenaga kerja pada PT Asana Properti Syariah. Yang pertama yaitu menyebarkan informasi lowongan pekerjaan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Pelamar itu menyampaikan atau memberikan berkas lamaran itu secara lengkap sesuai syarat yang telah ditentukan.
Selanjutnya, berkas tersebut itu nantinya akan disaring oleh pihak Asana berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan. Pelamar yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan, selanjutnya pelamar akan dihubungi kembali oleh perusahaan untuk mengikuti wawancara. Setelah melewati tahap wawancara, perusahaan itu akan diseleksi kembali oleh perusahaan dan perusahaan itu mencari calon pekerja yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Jika perusahaan sudah menemukan calon pekerja yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, maka perusahaan akan memberitahu calon pekerja melalui telepon, SMS, email, dan lain sebagainya kalau calon pekerja sudah diterima. Selanjutnya, calon pekerja dan perusahaan itu bernegosiasi tentang besaran gaji yang akan diterima dan memulai pekerjaan itu kapan. Apabila antara calon pekerja dan perusahaan sepakat, maka perusahaan itu akan menyambut karyawan baru tersebut dengan ramah dan akan melakukan masa orientasi, di mana masa orientasi di Asana Properti Syariah ini mengenalkan lingkungan Asana Properti Syariah dan memberikan training selama 3 bulan. Selanjutnya yaitu aspek operasional dan juga teknis. Produksi yang dilakukan oleh PT Asana Properti Syariah yaitu menggunakan sistem by order, di mana pembangunan sesuai dengan permintaan konsumen. Tipe bangunan yang ditawarkan ada dua, yaitu tipe 27 dan juga tipe 36. Jenis bangunannya juga ada dua, yaitu jenis bangunan tipikal dan juga custom. Di mana tipikal adalah bentuk bangunan yang sama. Jadi dalam satu perumahan itu semua bangunannya itu bentuknya sama. Sedangkan custom adalah tipe bangunan yang pembangunannya itu sesuai dengan permintaan konsumen. PT Asana Properti Syariah sendiri sudah menerapkan prinsip rumah yang kuat dan efisien. Efisiensi yang dimaksud di sini adalah efisiensi biaya dan juga pembangunan. Contoh, dalam satu blok fondasi itu dilakukan dalam waktu yang sama sehingga antar rumah itu fondasinya sangat kuat dan juga kualitasnya sangat bagus. Selain itu, penjualan rumah juga akan dilakukan dalam satu blok. Jadi misalnya dalam satu blok itu belum terpenuhi, maka pembangunan rumah tidak akan dimulai meskipun sudah dibeli terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu spesifikasi bangunan. Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam pembangunan rumah PT Asana Properti Syariah akan ditunjukkan dalam slide di samping saya. Kemudian, selanjutnya adalah proses produksi. Langkah awal yang dilakukan oleh PT Asana Properti Syariah dalam produksinya adalah menunjukkan gambar bangunan kepada calon penghuni. Jadi, PT Asana Properti Syariah akan menunjukkan gambar dari arsitek kepada calon penghuninya, dan calon penghuni akan memilih gambar sesuai dengan yang diminati. Jika terjadi penambahan atau pengurangan bangunan, maka ini akan dilanjutkan pada langkah kedua, yaitu audiensi. Audiensi ini adalah proses di mana terjadi diskusi antara developer dan juga calon penghuni apakah terjadi tambahan atau pengurangan dalam pembangunan. Misalkan calon penghuni meminta 2 kamar atau apapun. Apakah boleh dirubah? Boleh. Namun syaratnya adalah 80% tampak sama di bagian depannya. Jenis bangunan seperti ini adalah jenis bangunan tipikal atau yang menggunakan syarat 80% tadi. Apabila jenis custom, maka dari awal pembangunan pun sudah sesuai dengan permintaan konsumen. Langkah ketiga yaitu mulai membangun. Jika diskusi sudah selesai dan kriteria rumah sudah ditentukan, maka proses selanjutnya adalah mulai membangun rumah, seperti pembangunan rumah pada umumnya. Selanjutnya yaitu aspek teknis. Ini akan membahas tentang lokasi rumah produksi dan juga sarana prasarana PT Asana Properti Syariah. Untuk lokasi yang dipilih, sebelumnya PT Asana Properti Syariah akan melakukan survei terlebih dahulu.
Survei yang dilakukan ini adalah survei sunrise atau mencari tempat yang sedang tumbuh dengan ciri banyaknya penduduk dan juga banyaknya perumahan di sekitarnya, dan juga tempat yang strategis. Nah, di PT Asana Properti Syariah Surabaya ini, daerah yang dibangun perumahan adalah di daerah Menganti, di mana daerah Menganti ini sangat dekat dengan Pasar Menganti, dekat dengan kampus UNESA atau kampus Universitas Negeri Surabaya di Lidah Wetan, dan juga dekat dengan Cityland dan juga Mall Pakuwon. Lokasi yang strategis ini akan memudahkan konsumen dalam melakukan aktivitasnya dan juga menjadi nilai lebih pada para calon konsumen yang akan memilih tinggal di tempat ini. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang ada di PT Asana Properti Syariah. Sarana dan prasarananya ini sudah memadai, di mana di sekitar kawasan perumahan sudah ada fasilitas umum seperti taman dan juga sistem keamanan one gate. Taman yang dibangun ini berfungsi sebagai tempat bermain untuk keluarga dan juga anak-anak. Selain itu juga ditanami seperti bunga-bunga dan juga tanaman lainnya yang berfungsi sebagai penyejuk daerah kawasan perumahan. Untuk sistem keamanan one gate ini berupa pemasangan CCTV dan juga keamanan 24 jam yang bertujuan untuk penjagaan ekstra bagi para penghuni dan juga barang atau aset yang dimiliki. Sehingga para penghuni tidak perlu khawatir akan keamanan diri dan juga aset yang dimiliki karena PT Asana Properti Syariah sudah memiliki sistem keamanan yang sudah memadai. Selanjutnya yaitu operasional syariah. PT Asana Properti Syariah merupakan developer properti syariah pertama yang ada di Jawa Timur. Transaksi yang digunakan tentu saja berbeda dengan transaksi developer properti konvensional, di mana dalam PT Asana Properti Syariah ini tidak melibatkan bank atau pihak ketiga dalam transaksinya. Tentu hal ini menunjukkan bahwa dalam transaksi PT Asana Properti Syariah tidak mengandung unsur riba atau bunga. Nah, karena tidak melibatkan bank dalam transaksinya, maka pihak developer sendiri yang akan mengawal konsumen dari awal angsuran sampai berakhirnya angsuran tersebut. Selain itu, dalam transaksinya tidak terdapat denda apabila customer telat membayar dan juga tidak terdapat sita karena akad yang digunakan adalah akad jual beli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek teknologi. Teknologi yang digunakan oleh PT Asana Properti Syariah yang pertama adalah aplikasi online. PT Asana Properti Syariah adalah memasarkan perumahannya melalui media online atau media sosial seperti website, Instagram, dan Facebook. Yang kedua adalah survei topologi. Survei topologi ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan kontur permukaan tanah. Apakah tanah tersebut miring atau tidak. Yang ketiga adalah soil test atau tes tanah. Soil test sendiri adalah pengetesan atau pengujian terhadap tanah yang berhubungan dengan mekanika tanah, teknik pondasi, dan struktur bawah tanah. Asana dalam proses pengetesan tanah memakai orang luar yang ahli dalam mengetes tanah di sekitar bangunan dan mengukur apakah pondasi tersebut sudah berada dan bertumpu pada tanah dalam keadaan stabil. Tanah stabil adalah tanah yang memiliki daya dukung untuk menahan seluruh beban-beban yang ada di atasnya. Apabila sebuah pondasi tidak bertumpu pada tanah stabil, maka akan membahayakan bangunan. Jadi, untuk mengetahui apakah keadaan tanah dalam keadaan stabil atau tidak, PT Asana Properti Syariah terlebih dahulu melakukan soil test sebelum melakukan suatu proyek. Yang keempat adalah CCTV. Dengan adanya CCTV sangat berguna untuk memantau berbagai kejadian yang terjadi di sekitar kita. CCTV di Asana Properti Syariah dapat memantau situasi jarak jauh dengan dihubungkan perangkat kamera CCTV melalui handphone. Jadi, CCTV ini itu dapat mematikan dan menghidupkan listrik dari jarak jauh dan dapat membuka pintu pagar dan lain sebagainya. Yang kelima adalah drone.
Penggunaan drone pada Asana Properti Syariah digunakan untuk memantau perkembangan kemajuan proyek. Penggunaan drone ini digunakan untuk mengetahui apakah kontraktor dapat menyelesaikan pembangunan proyek tepat waktu atau tidak. Drone juga bisa melihatkan hasil secara langsung dari monitor, sehingga semua orang dalam proyek dapat langsung membuat keputusan dengan melihat hasil drone tadi. Apabila ada kendala atau masalah dalam proyek tersebut, maka pada saat itu juga orang proyek langsung mendiskusikan dan mencari solusi dari masalah tersebut. Yang keenam adalah komputer khusus dan software. Komputer khusus dan software digunakan oleh arsitek untuk merancang bangunan, sehingga arsitek itu dipermudah dalam pekerjaannya. Selanjutnya aspek keuangan. Nah, dalam studi kelayakan bisnis ini, aspek keuangan ini digunakan untuk menilai keuangan suatu perusahaan. Yang pertama yaitu terdapat kebutuhan dana. Dalam kebutuhan dana ini terdapat aktiva tetap berwujud dan juga aktiva tetap tidak berwujud. Nah, dalam aktiva tetap berwujud ini, Asana ini memiliki lahan, material, dan juga unit atau bangunan. Lalu dalam aktiva tetap tidak berwujud, Asana ini memiliki seperti hak cipta, hak paten, hak perjanjian, inventaris, dan juga lain-lain. Selanjutnya modal kerja. Jadi modal awal yang digunakan oleh Asana Properti ini sebesar Rp831.110.220. Selanjutnya biaya operasional. Nah, biaya operasional yang dikeluarkan oleh Asana Properti ini antara lain yaitu rata-rata gaji karyawan, biaya material, biaya listrik, biaya air, keamanan, kebersihan, telepon, sedekah, dan juga lain-lain. Nah, total dari biaya produksi ini diambil dari keseluruhan biaya operasional, yaitu 2.558.475.000. Lalu volume penjualan yaitu 4 unit per bulan. Jadi HPP-nya itu total biaya produksi dibagi volume penjualan, yaitu ketemu 639.618.750. Selanjutnya pendapatan. Jadi waktu wawancara ini bapaknya ini mengatakan bahwa pendapatan per tahunnya itu sekitar 4,6 M. Jadi dibagi menjadi 12 bulan. Per bulannya itu ketemu Rp383.333.333 lalu dibagi per harinya itu jadi ketemu rata-rata Rp12.777.778. Selanjutnya laba bersih. Laba bersih ini diketahui dari total penjualan dikurangi total biaya produksi. Nah, dalam tahun 2019 ini laba penjualan Asana yaitu sebesar Rp2.041.525.000. Lalu pada tahun 2018 Asana ini memperoleh laba penjualan sebesar Rp2.029.500.000. Lalu pada tahun 2017 sebesar Rp2.010.000.000. Selanjutnya penilaian investasi. Yang pertama yaitu depresiasi atau penyusutan dengan rumus investasi awal dikurangi modal kerja lalu dibagi dengan umur ekonomis. Nah, investasi awal tadi 1 miliar lalu dikurangi modal kerja yaitu sebesar Rp831.110.220 lalu dibagi umur ekonomis. Nah, umur ekonomis di sini kita memakai 20 karena tanah dan juga bangunan ini umur ekonomisnya itu lama. Lalu diketemukan hasilnya yaitu Rp8.444.489. Selanjutnya yaitu tabel cash flow. Nah, dalam tabel cash flow ini terdapat EAT, depresiasi, proceed, DF, dan juga PV of proceed. Nah, yang pertama untuk menghitung EAT ini diketahui dari total penjualan dikurangi oleh pajak. Lalu depresiasi ini diambil dari perhitungan tadi.
yaitu Rp8.444.489. Kemudian prosit. Prosit ini diketahui dari IAT ditambah depresiasi. Lalu DF. DF ini rumusnya persennya ini dijadikan desimal dulu. Lalu 1/1 plus desimalnya tadi. Kemudian untuk menghitung tahun bawahnya yaitu di pangkat 2, lalu pangkat 3. Kemudian PV of proceed ini DF dikalikan proceed. Kemudian hasil dari keseluruhan ini ditotal. Selanjutnya NPV. NPV ini net present value. Rumusnya yaitu PV of proceed dikurangi PV of outlays. Nah, PV of proceed ini diambil dari total PV of proceed tadi. Kemudian PV of outlays ini investasi awalnya, yaitu diketahui hasilnya Rp12.435.333.467. Selanjutnya payback period. Nah, rumus payback period ini investasi dibagi kas bersih tahunan, lalu dikali 12 bulan. Nah, kas bersih tahunan ini diketahui dari total proceed dibagi menjadi banyaknya tahun tadi, yaitu 3 tahun. Lalu diketahui hasilnya yaitu 2,6, yaitu 2 tahun lebih 6 bulan. Nah, karena payback period ini lebih kecil daripada umur ekonomis, maka sebaiknya proyek ini dapat diterima karena menguntungkan. Selanjutnya PI. Nah, rumus PI ini PV of proceed dibagi PV of outlays. Jadi diketahui hasilnya 13,485. Nah, PV of proceed ini didapat dari hasil perhitungan NPV. Jadi dapat disimpulkan bahwa PI ini lebih besar dari angka 1 sehingga usaha proyek tersebut ini dapat diterima. Selanjutnya yaitu NPM. NPM di sini itu menghitung besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, rumus NPM sendiri yaitu laba bersih dibagi total penjualan dikali 100%. Nah, setelah dihitung ini pada tahun 2017 NPM-nya yaitu 44,4%. Lalu tahun 2018 yaitu 44,5%, dan dalam tahun 2019 yaitu 44,7%. Nah, dilihat dari NPM yang setiap tahunnya meningkat ini, berarti dapat disimpulkan keuntungan dari Asana Property ini setiap tahunnya meningkat. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang aspek ekonomi, sosial, dan politik. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Dalam menganalisis aspek ekonomi, kita akan mengkaji atau menganalisis tentang dampak keberadaan dari proyek tersebut terhadap masyarakat sekitar ataupun terhadap ekonomi secara makro. Oleh karena itu, perusahaan dapat dikatakan baik dari segi ekonominya apabila perusahaan tersebut, kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut itu dapat memberikan kontribusi lebih kepada pemerintah ataupun masyarakat. Berikut beberapa kontribusi dari PT Asana Property Syariah terhadap pemerintah dan masyarakat sekitar dari segi aspek ekonomi. Bagi masyarakat, yang pertama yaitu harga. Dari segi harga, di mana harga merupakan salah satu komponen penting yang menjadi bahan pertimbangan calon pembeli untuk menentukan pilihannya dalam membeli sebuah rumah. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam mematok harga, PT Asana memberikan harga penawaran tertinggi kepada konsumennya, sehingga konsumen tersebut nantinya dapat melakukan penawaran. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa PT Asana sangat fleksibel terkait masalah harga, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan sebuah hunian atau dapat membantu masyarakat dalam mewujudkan impiannya untuk memiliki sebuah rumah, akan tetapi terhambat atau terhalang dalam perekonomiannya. Selanjutnya yang kedua yaitu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar sekaligus mengurangi jumlah pengangguran. Hadirnya proyek PT Asana ini terdapat di beberapa titik, sehingga secara tidak langsung membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal di sekitar, yang nantinya dapat mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Yang ketiga yaitu menumbuhkan industri sekitar.
Nah, dalam kegiatannya, PT Asana ini menggunakan sumber daya lokal, seperti komponen bahan baku yang memenuhi standar dan memiliki kualitas yang bagus untuk proses produksi atau pembangunannya, sehingga hal tersebut dapat mendukung peningkatan perekonomian di daerah tersebut dengan menumbuhkan industri-industri lain. Selanjutnya, bagi aspek ekonomi, kontribusinya bagi pemerintah yaitu yang pertama menghasilkan dan menghemat devisa. Karena dalam proses produksi dan pembangunan, PT Asana menggunakan bahan baku lokal yang diambil dari produk-produk dalam negeri, sehingga hal tersebut dapat memberikan kontribusinya kepada pemerintah dengan menghemat devisa negara, karena secara tidak langsung mengurangi penggunaan bahan impor. Selanjutnya yang kedua yaitu menambah pendapatan nasional. Hadirnya kegiatan bisnis baru terutama dalam bidang properti memberikan banyak kontribusi dalam menambah pendapatan nasional, karena properti sendiri merupakan salah satu jenis investasi yang banyak diminati oleh berbagai kalangan, dikarenakan harganya yang dapat terus meningkat. Kebutuhan properti sendiri pasti selalu ada dan terus bertambah. Oleh karena itu, bisnis properti dikatakan dapat memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap pendapatan nasional, karena dapat memberikan pendapatan lebih dalam hal pajak, dengan pajaknya yang cukup tinggi. Yang kedua selanjutnya yaitu aspek sosial. Dari analisis aspek sosial, kita dapat mengetahui apakah dengan adanya proyek bisnis tersebut kita dapat mengetahui apakah hadirnya proyek bisnis tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran kondisi sosial dan perilaku masyarakat atau tidak. Sudah menjadi kewajiban bagi sebuah perusahaan untuk turut memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial masyarakat sekitarnya, karena perusahaan tentunya hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Berikut beberapa peran PT Asana Syariah dari segi sosial terhadap masyarakat sekitar. Yang pertama yaitu perusahaan sebagai lembaga sosial. Sebagai lembaga sosial, perusahaan secara tidak langsung memiliki peran dalam menciptakan dan menyediakan lapangan kerja baru, terutama bagi masyarakat sekitar dan kaum muda. Selanjutnya yang kedua yaitu berperan dalam perubahan kondisi sosial yang kompleks, di mana perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Sehubungan dengan terciptanya lapangan kerja baru yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dari segi ekonomi yang semulanya kekurangan menjadi lebih tercukupi. Kemudian perubahan kondisi sosial yang lain yaitu adanya pendatang-pendatang baru yang menjadi konsumen PT Asana, yang dapat memberikan perubahan dalam segi kultural atau budaya, di mana terdapat perbedaan budaya, suku, ras, bahkan agama yang dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat dengan saling menghormati, memahami, mengedukasi, mengenal budaya-budaya lain. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu pengaruh positif baik fisik maupun psikis. Pengaruh positif tersebut itu dapat berupa sarana, prasarana, fasilitas umum, atau bahkan kegiatan-kegiatan atau penyuluhan-penyuluhan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Seperti contohnya pembangunan taman, penghijauan, masjid, dan lain-lain, atau
seperti kegiatan sosialisasi kesehatan, pengajian, dan seperti senam-senam kebugaran. Selanjutnya, yang ketiga yaitu aspek politik. Dalam aspek politik, adanya isu, rumor, spekulasi yang timbul akibat kondisi politik yang diciptakan oleh pemerintah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, baik itu barang maupun jasa. Situasi politik tersebut dapat diketahui melalui berita-berita dan media massa. Berita sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama good news. Di dalam bisnis, good news seringkali dimaknai atau diartikan dengan berita-berita yang dapat diterima oleh pelaku pasar, yaitu tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi yang dinilai mendukung dan memiliki potensi mendatangkan keuntungan bagi dunia investasi, sehingga berita-berita tersebut dapat dijadikan sebagai peluang bagi pelaku bisnis, seperti berita tentang maraknya tren halal lifestyle, di mana tren halal lifestyle dapat dijadikan momentum untuk menarik minat konsumen dengan lebih intens atau terfokus, sehingga dapat meningkatkan jumlah permintaan produk. Karena secara tidak langsung, maraknya berita tentang tren halal lifestyle memberikan dorongan bagi setiap orang, terutama yang telah memiliki kesadaran terhadap produk-produk syariah, untuk mengekspor lebih produk-produk baru apa yang hadir saat ini. Kemudian yang kedua yaitu bad news. Di sisi lain, bad news dimaknai sebagai berita yang diterima pelaku pasar tentang berbagai faktor atau kondisi suatu negara yang berhubungan dengan dunia investasi yang dinilai tidak mendukung dan memiliki potensi mendatangkan kerugian bagi dunia investasi. Seperti berita tentang fluktuasi rupiah terhadap dolar, di mana pada saat nilai rupiah melemah, secara otomatis harga dari bahan baku ikut melambung meskipun tidak terlalu signifikan, sehingga membuat harga properti pun turut meningkat, yang secara tidak langsung menjadi ancaman bagi setiap perusahaan, terutama dalam perusahaan properti, karena secara tidak langsung masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah akan lebih memilih tidak menginvestasikan uangnya untuk membeli properti, sehingga hal tersebut dapat berdampak negatif pada pendapatan dan margin perusahaan. Selanjutnya yaitu aspek hukum. Bentuk badan hukum perusahaan Asana Properti Syariah sudah berbentuk PT, di mana PT Asana Syariah merupakan suatu perusahaan developer properti syariah yang bergerak dalam pembangunan perumahan, villa, yang memiliki keunggulan yaitu berbasis syariah dengan konsep kepemilikan yang murni syariah yang berpusat di daerah Jawa Timur Indonesia. Adapun beberapa bukti legalitas yang dimiliki oleh PT Asana Syariah yaitu akta notaris, sertifikat pengesahan pendirian PT, dan NPWP seperti yang telah dicantumkan pada slide di samping.